Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, jamaah zuhur yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, adalah keinginan kita semua sebagai muslim, khususnya kita yang hadir di masjid yang mulia ini, selalu ingin dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita muslim di dalam perjalanan hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini selalu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang di antara kita sebagai muslim tidak mau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang kalau dikerjakan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang setiap kita melakukan perbuatan-perbuatan yang justru mengundang benci dan murka Allah Subhanahu wa taala. Uhibbu salasan wa hubbi li salasin asad. Ada 3 golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lagi 3 golongan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, uhibbu ahlas sakha. Aku cinta kepada orang-orang yang pemurah, ringan tangan, rajin membantu, gemar memberikan infak dan sodakoh. Harta kita yang kita belanjakan, harta kita yang kita infakkan dan sodakohkan, itu adalah harta kita yang sebenarnya. Sementara harta kita, uang kita yang ada di dompet kita saat ini, itu belum tentu milik kita. Tapi harta yang sudah plus karena kotak amal, harta yang kita belanjakan untuk membantu anak yatim piatu, untuk pondok pesantren, untuk pengajian-pengajian tausiah dan sebagainya, untuk kegiatan keagamaan, itulah harta sebenarnya milik kita, hadirin. Tapi kata Allah, wa hubbi lil fakiri sahi asan, aku lebih mencintai lagi orang fakir, orang miskin yang gemar memberi. Subhanallah. Orang kaya sodakoh, orang miskin sodakoh. Orang kaya sodakoh infak 100.000, orang miskin 100.000. Sama jumlahnya, sama nominalnya, sama halalnya, sama ikhlasnya, sama ridhonya. Tapi Allah lebih cinta kepada orang fakir yang pemurah. Kenapa? Uang 100.000 bagi orang kaya apalah artinya? Tapi bagi si miskin, orang 100.000 rupiah itu sangat besar. Kok mau infak dan sedekah sama seperti infaknya orang kaya? Itulah yang membuat Allah lebih cinta kepada orang fakir yang pemurah. Kemudian yang kedua, uhibbut taibin, aku cinta kepada orang-orang yang bertobat. Tapi kata Allah, wa uhibbus sabit taibin asad, aku lebih cinta lagi kepada anak muda yang pandai bertobat. Orang tua bertobat, Allah cinta. Tapi kalau ada anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswi rajin bertobat ketika melakukan kekeliruan dan kesalahan, Allah lebih cinta kepada orang-orang pemuda yang bertobat daripada orang tua. Kemudian yang terakhir, wahubbil mutawaddiin, Allah cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Subhanallah. Semakin kaya semakin rendah hati, semakin punya pangkat jabatan dan kedudukan semakin rendah hati, semakin pintar semakin rendah hati. Bahagialah kita semua yang selalu mengambil pelajaran dari ilmu fani, semakin berisi semakin merunduk. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dijelaskan dalam kitab Berjanji Abu Ja'far Al-Barjanji. Dalam kitab Rawi berjanjinya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Rasulullah mempunyai sifat tawadu, rendah hati, tidak sombong, karena sombong adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya inilah sekelumit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat.